Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Assalamualaikum Sunnah warahmatullahi wabarakatuh. tentang sifat. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Barakallah. Kabarnya akhir-akhir ini sedikit flu, Ustaz ya. Biasa itu. Flu sehat. Tayyib. Kehidupan ini Syafakallah, memang Ustaz. seperti itu ya. Masya Allah. Nah, Tayyib, barakallah. Ustaz, seperti biasa, tapi alhamdulillah sekarang kita dah berada di malam ini 1 Dzulhijjah, Ustaz, kabarnya, Ustaz. Nah, Dan mungkin sedikit berikan kita wijangan atau nasihat berkaitan dengan keutamaan ataupun larangan dan macam-macamnya, Ustaz. Nah. Tayyib, kepada Ustaz, tafadhol, Ustaz. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi, pada malam ini berarti malam pertama Dzulhijjah. Dalam kalender Ummul Qura tertulis di sana 30 Dzulqa'dah. Berarti malam ini adalah malam pertama bulan Dzulhijjah. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita maklumi dan yang telah mungkin kita ketahui dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayamin al-'amalu as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani al-'ashr." Qalu wala al-jihadu fi sabilillah. Qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malih falam yarji' min dhalika bi syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala beramal saleh di dalamnya daripada hari-hari 10, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, juga berjihad. Tidak akan bisa menyamai keutamaan dan menandingi keutamaannya. Dan kita mengetahui bagaimana keutamaan jihad fisabilillah, kecuali dalam satu kondisi. Seseorang yang berjihad membawa dirinya dan hartanya keluar di medan perang untuk meninggikan atau untuk memperjuangkan agama Allah. Kemudian kata Nabi SAW, "Fala yabja' min dzalika bi syai'." Dia tidak kembali lagi dengan sesuatu apapun. Artinya dia mati syahid. Ya, ustushhid, mati syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam riwayat lain Nabi SAW menjelaskan, ya, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat tahmidi wat takbir. Maka perbanyaklah pada hari-hari tersebut, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah, untuk bertahlil. Ini tahlil yang harus kita perbanyak lakukan, ya, bertahlil ya. Tahlilan yang harus kita banyak lakukan di 10 pertama ini, ucapkan la ilaha illallah. Kemudian tahmid, ucapkan alhamdulillah. Kemudian at-takbir, mengucapkan bertakbir. Nah, mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, atau secara mutlak Allahu akbar, nah, kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallah bukratan wa asila. Yang demikian itu insyaallah tidak ada masalah. Jadi intinya adalah Nabi SAW menjelaskan bahawa keutamaan 10 pertama ini, 10 pertama bulan Dzulhijjah, merupakan keutamaan yang melekat pada setiap hari, ya, di hari-hari 10 tersebut. Dan keutamaan tersebut bukan dikarenakan mengikuti ada keutamaan yang lain, tidak. Berbeda dengan 10 terakhir malam Ramadan. 10 terakhir malam Ramadan tersebut, kata para ulama, itu keutamaannya mengikuti satu malam yang ada di dalam, itu Lailatul Qadar.
Adapun 10 pertama, ya 10 pertama bulan Dzulhijjah, keutamaannya itu adalah keutamaan yang tersendiri, yaitu yang melekat pada hari-hari yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kenapa demikian? Karena terkumpul dalam hari-hari tersebut, ya, di 10 pertama bulan Dzulhijjah, ibadah-ibadah yang sangat agung sekali. Salat terutama, ya, salat 5 waktu. Kemudian pelaksanaan ibadah haji. Kemudian berpuasa, bersedekah. Kemudian pada hari 10 kita berkurban. Ya. Oleh karena itu, kata Nabi SAW, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan alhamdulillah, kemudian Allahu akbar. Kemudian perlu kita mengingatkan juga, ya, para pemirsa dan para pendengar, 4 kalimat yang sangat dicintai Allah. Afdalul kalam ba'dal Quran la ilaha illallah, ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa afdalul dzikri la ilaha illallah. Kemudian memperbanyak mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Berpuasa, ya, diperbolehkan berpuasa dari tanggal, ya, besok 1 Dzulhijjah sampai 9, ya, Dzulhijjah, terutama hari Arafah. Jika tidak mampu berpuasa di 10 pertama, dari 10 sampai tanggal 8, maka jangan dilewatkan tanggal 9, yaitu puasa hari Arafah, sebagaimana yang jelaskan Nabi SAW, ahtasibu Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah was-sanata allati ba'dah. Aku memohon kepada Allah, berharap kepada Allah semoga menghapuskan dosa setahun yang silam dan yang akan datang. Silaturrahim, birrul walidain, mengajak kepada kebaikan, bersedekah, berinfak, melakukan salat sunnah, salat yang 12 rakaat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Yang barang siapa yang menjaga dan melaksanakannya, kata Nabi SAW, akan dibangunkan oleh Allah baginya rumah di dalam surga. Maka itu semua kita lakukan. Nah, memperbanyak qiraatul Quran. Kalau ditargetkan, ya, bisa 3,5 juz setiap hari, maka insya Allah selama 9 hari seorang bisa mengkhatamkan 30 juz. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Kemudian bagi yang ingin berkurban, maka mulai dari malam ini tidak boleh lagi motong kukunya atau rambutnya sampai dia nanti menyembelih hewan kurbannya pada tanggal 10. Nah, demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, masalah jazakumullah khairan Ustaz nasihatnya. Berarti malam ini dah mulai 1 Dzulhijjah dan dah mulai memperbanyak amal soleh gitu Ustaz ya? Iya, nah. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, pemirsa Faro TV dan pendengar radio, kembali kita mengajak bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087, dan kita bacakan soal yang telah masuk Ustaz di media sosial Fatwa TV. Ada dari Abu Fadlan di Jawa Tengah. Ustaz, apakah batasan seseorang boleh meminta berdoa kepada Allah secara detail? Misal, saya minta berdoa kepada Allah agar diberikan kekayaan yang tidak melalaikan, rezeki yang lapang yang tidak menjadi fitnah, punya rumah lantai 4, mobil merek A, B, C dan seterusnya, atau cukup kita berdoa dengan doa sapu jagat saja? Baik. Para pemirsa dan ikhwatal iman, para pendengar rahimakumullah. Ya, Nabi SAW, ya, melarang kita berdoa, yaitu yang al-ghulu, yang berlebihan. Termasuk dalam hal ini yaitu menyebutkan secara terperinci, ya, disebutkan warnanya, tempatnya, harganya dan modelnya, semuanya itu hal yang termasuk dalam, ya, tajawuzul had, itu ghulu dalam berdoa. Dan demikian itu dilarang. Maka kita mendapatkan dalam hadis, ya, doa-doa Nabi SAW itu kalimat yang singkat dan padat. Ya, seluruh kebaikan dunia dan akhirah telah tercantum dalam doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan itu disyariatkan untuk kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta rezeki yang halal, ya, minta amal yang saleh. Nah, maka di antara sunnah berdoa adalah dengan mengucapkan permohonan yang baik, kalimat-kalimat yang singkat, padat, mengandung makna yang banyak atas kebaikan tadi. Tidak perlu dirinci sampai seperti itu. Nah, tidak perlu dirinci sampai seperti itu, karena yang demikian itu termasuk ke dalam, ya, al-ghulu di dalam berdoa. Nah, demikian, Allahu a'lam. Jazakumullah khairan atas nasihat dan jawabannya, semoga bisa dipahami. Beralih kita pertanyaan berikutnya dari Abu Abdurrahman Ustaz di Jawa Tengah. Ustaz, semoga selalu sehat selalu. Ustaz, sebenarnya apa itu ikhlas?
baik ikhlas dalam beribadah ataupun ikhlas dalam menjalankan kehidupan yang kadang atau sering takdir Allah seolah-olah tak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apakah benar ikhlas itu butuh proses? Misal dari yang sebelumnya sholat karena gak enak teman atau tetangga, lalu lama-kelamaan dia ada di titik bahwasanya ibadah sholat ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Terima kasih atas pertanyaannya tentang masalah keikhlasan. Ya, kalau kita berbicara tentang masalah ikhlas, ikhlas itu diambil dari kalimat ya, akhlasa yukhlisu ikhlas. Ya. Yang artinya secara bahasa yaitu as-safa, yaitu kemurnian, ketulusan. Nah, maka dinamakan al-asalul khalis, madu yang murni, yang asli. Itu dinamakan asalul khalis. Ya. Maka keikhlasan tersebut sebagaimana yang dijelaskan di dalam ya kitab para ulama, bahwa keikhlasan itu adalah ketulusan dan kesucian. Ya. Ketulusan di dalam beribadah, bahwa niat kita di dalam beribadah tersebut semata-mata yaitu mengharapkan ridha Allah. Ya. Ibadah tersebut kita persembahkan hanya kepada Allah. Tiada sekutu. Ya, tiada keinginan selain Allah. Tidak riya. Ya. Tidak ingin didengar, tidak ingin disanjung, tidak ingin dipuji. Dan ibadah tersebut ya hanya kita peruntukkan kepada Allah. Ya, karena ibadah itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu makna keikhlasan. Nah, oleh karena itu dalam Al-Qur'an disebutkan qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa akuna minal mu'minin. Nah, minal muslimin. Ala lillahi ad-dinul khalis. Ala lillahi dinul khalis, agama yang tulus, keikhlasan. Kemudian keikhlasan butuh perjuangan, ya, butuh pengorbanan. Karena keikhlasan amalan hati dan hati selalu berubah-ubah, ya. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar hati ini diteguhkan di atas keikhlasan. Nah, di atas agama Allah Azza wa Jalla. Ini perjuangan dalam hidup, nah butuh proses. Butuh proses. Dan di antara hal yang ya menjadi atau di antara kiat bagaimana kita bisa ikhlas, yaitu memahami keagungan Allah Azza wa Jalla, kemudian memahami kondisi manusia sebagai makhluk Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha agung, Allah yang maha kaya, Allah yang maha terpuji, Allah yang maha mulia, Allah yang berhak dicintai, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita bertawakal, Allah tempat memohon. Nah, kemudian manusia seperti kita juga tidak memiliki kebaikan, tidak bisa memiliki kemudaratan, ya, tidak memiliki ke dunia dan akhirat. Mereka semua diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan bisa memberikan manfaat dan kebaikan pada seorang pun. Semua dengan izin Allah. Jika demikian, kenapa kita mengharapkan pujian mereka? Kenapa mengharapkan sanjungan dari mereka? Kenapa mengharapkan balasan dari mereka? Mereka tidak memiliki sesuatu. Nah, oleh karena itu berikhlas itu butuh proses ya, mempertahankan keikhlasan itu butuh proses. Dan bila seorang selalu mohon kepada Allah Azza wa Jalla ya untuk keteguhan hatinya, ketulusan hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dia. Adapun masalah menghadapi apa yang terjadi dalam ya perjalanan hidup ini ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita perlu memaklumi. Kita menginginkan, tetapi Allah menginginkan sesuatu. Wa ma tasyauna illa yasha Allah rabbul alamin. Liman syaa minkum ay yastaqim. Wa ma tasyauna illa yasha Allah rabbul alamin. Bagi barang siapa di antara liman syaa yastaqim. Liman syaa minkum ay yastaqim. Bagi orang-orang yang ingin di antara kalian yang ingin istiqamah. Tapi semua hal itu tidak akan terlaksana, tidak akan terrealisasi kecuali bila Allah menghendakinya. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Jadi kita menginginkan sesuatu, tapi tidak akan mungkin terjadi apa yang kita inginkan kecuali bila Allah menginginkan. Jadi intinya kita menjalani hidup ini bukan dengan keinginan kita. Kita berharap, tapi semua itu dengan aturan dan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita menginginkan sesuatu, tapi mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan sesuatu tersebut. Jangan bergantung kepada daya dan upaya kita, tapi bergantung kepada Allah Azza wa Jalla yang mentakdirkan yang terbaik itu. Dan apa yang terjadi, itulah yang terbaik bagi kita. Dan apa yang tidak terjadi, berarti itu bukanlah bagian yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita.
Nah, demikian Allahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawaban nasihatnya, semoga bisa dipahami. Baik, beralih kita di pertanyaan berikutnya dari tanpa menyebutkan nama Ustaz. Nah. Pertanyaannya Ustaz, doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Pada saat kapan yang lebih tepat dibaca? Adakah hukumnya atau dalil membacanya pada saat setiap sholat Ustaz? Jazakallah khairan. Taib. Di dalam Al-Quran kita mendapatkan, ya, tatkala orang-orang musyrikin, orang munafikin mengabarkan kepada kaum muslimin bahwa orang-orang kafirin dengan sekutu-sekutu mereka telah berkumpul untuk memerangi kalian. Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi musuh-musuh kalian, ya, orang-orang musyrikin dan sekutu-sekutu mereka telah berkumpul untuk membinasakan kalian. Ya. Lalu yang demikian itu tidaklah bertambah kecuali, tidaklah menambah kecuali, ya, tidaklah mempengaruhi mereka kecuali hanya menambah keimanan mereka. Mereka semakin yakin. Fazaduhum imana. Semakin bertambah imannya para sahabat. Kemudian apa yang mereka ucapkan? Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah. Apa arti hasbunallah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang hasbuna, cukup bagi kami, yang menjaga kami, yang memelihara kami. Alisallahu bikafin abdah. Nah, bukankah Allah telah cukup bagi hambanya yang mengatur urusan kita, yang menjaga kita, memelihara kita. Naam. Wa ni'mal wakil, dan dat yang maha mulia tempat seorang hamba bertawakal. Allah yang menjaga, Allah yang memelihara, Allah yang melindungi. Jadi kalau kita perhatikan konteks ayat tadi, itu dalam kondisi seorang menghadapi kesulitan, ancaman, ya, atau mendengar sebuah berita yang menakutkan, ya, maka dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Adapun secara khusus ba'da shalah tidak ada anjurannya seperti itu. Setelah salat jelas zikirnya, astaghfirullah 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in. Allahumma antas salam wa minkas salam, ya, sampai akhir dari zikir tersebut. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Jadi tempatnya bukan di penghujung salat. Nah, demikian Allahu a'lam. Terima kasih, jazakumullah khairan atas jawaban nasihatnya, semoga bisa dipahami. Dan pertanyaan berikutnya kita bacakan dari Abu Soleh Ustaz di Jogja. Nah, Ustaz, apakah benar ungkapan istighfar kita masih perlu diistighfari lagi? Karena di dalam istighfar kita terkadang masih kurang dalam menghayati atau mengaku dosa kita. Bagaimana Ustaz? Baik. Para pemirsa rahimakumullah, tidak diragukan istighfar adalah ibadah. Istighfar adalah ibadah, ya, yaitu mohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebagaimana yang kita maklumi, kita hamba yang banyak melakukan kesalahan dan dosa. Maka memperbanyak istighfar merupakan sifat orang-orang yang beriman, terutama di hari-hari atau di waktu-waktu yang agung, yang mulia seperti sepertiga malam terakhir, waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfirun. Apapun yang kita lakukan, sebanyak apapun istighfar kita, sungguh yang demikian itu, ya, belum cukup untuk menyelamatkan kita. Pasti masih banyak kekurangan, ya, di dalam istighfar tadi. Maka kalau itu yang dimaksud, maka ada sisi kebenarannya, tapi tidak diragukan, ya, kita diperintahkan untuk banyak beristighfar. Nabi SAW, ya, tidak kurang beristighfar dalam satu hari 100 kali. Dalam satu majlis tidak kurang beristighfar 70 kali. Nah, perbanyaklah beristighfar, dan terus menerus, ya, karena yang dituntut bukan sekedar istighfar, tapi memperbanyak istighfar. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntung seseorang yang mendapatkan di catatan amalannya di akhirat kelak, yaitu istighfar yang banyak. Jadi kalau yang dimaksud tadi memang dia belum bisa menghayati makna istighfar, masih lalai istighfar, tapi buat dosa lagi istighfar, ya, nah, perbanyak istighfar. Nah, karena istighfar ibadah, dia masih kurang melakukan ibadah tersebut, maka perbanyak istighfar. Nah, demikian Allah. Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawaban nasihatnya. Sedikit tambahan Ustaz.
Bagaimana seseorang yang sering istighfar saat senantiasa, namun setelah itu jatuh lagi dalam maksud yang sama, misalkan terus istighfar, tidak ada batasnya, sampai ya syaitan berputus asa dari dirinya. Nah, selama dia beristighfar, maka dia nanti meyakini bahwa ya Allah Subhanahu wa taala yang Ghafurur Rahim. Nah, Ghafurur Rahim. Tapi yang demikian itu sangat berbahaya. Ya, karena dia tidak tahu kapan kematian ya datang menjemputnya. Tatkala dia mungkin kembali lagi berbuat dosa, tatkala itu mungkin ajal datang menjemputnya. Maka kendati demikian, jika dia terjerumus dalam perbuatan dosa, maka beristighfar. Terus beristighfar di malam hari, di siang hari, ya, di waktu-waktu yang mustajabah berdoa. Nah, di penghujung malam, bil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Nah, jadi perbanyaklah beristighfar, tidak akan merugi, tidak akan ya sengsara dan celaka orang-orang yang beristighfar, bahkan akan menjadi hamba yang beruntung. Nah, demikian Allah. Masya Allah, jazakallah khair atas jawaban nasihatnya, semoga bisa dipahami. Dan pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio di mana saja Anda berada, kembali kita mengajak bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung, berpartisipasi di live interaktif ini bisa menghubungi nomor kami 0331 544 6087 0331 544 6087. Baik, beralih kita pertama berikutnya, Ustaz, berkaitan dengan Zulhijjah. Ini Ustaz dari Abdullah di Jawa Timur, Ustaz. Bagaimana tata cara bertakbir di Lebaran Haji ini? Apakah benar para sahabat bertakbir ketika di pasar-pasar, di jalan-jalan? Nah, taib. Ya, bagaimana bertakbir di Eid ya, di bulan atau di hari raya, atau bertakbir di hari-hari ya 10 pertama Dzulhijjah ini. Nah, tadi kita telah jelaskan bahwa Nabi memerintahkan kita untuk fa'akthiru fihinna mina at-tahlili wat-tahmidi wat-takbir. Perbanyaklah bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mengucapkan alhamdulillah, dan mengucapkan Allahu akbar. Adapun ya sighah atau lafaz takbir yang diucapkan oleh para sahabat Nabi SAW, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, yaitu mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Atau kalaupun diulang 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Atau ucapkan Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, insyaallah tidak ada masalah. Itu diperbanyak diucapkan. Dan sebagaimana yang contohkan Abu Hurairah dan Ibnu Umar dan yang lainnya, mereka di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini mereka pergi ke pasar-pasar untuk bertakbir. Ya, sebagai yang memberikan peringatan kepada kaum muslimin, inilah hari untuk mengagungkan Allah, bertakbir. Kendati mereka di pasar sedang bertransaksi, tapi jangan lalai, begitu. Jadi mengingatkan mereka. Nah, ini termasuk sunnah-sunnah yang mahjurah, yang aneh mungkin ya kalau dilakukan sekarang ini, mungkin orang jadi bahan tertawaan begitu ya. Tapi tidak ada yang aneh dari hal itu, tidak ada yang tercela dari hal itu, bahkan itu merupakan sunnah Nabi SAW yang perlu kita hidupkan. Nah, karena kita mendengar, kita mendapatkan ya omongan manusia, terutama di pasar, ya banyak hal-hal yang hanya ketawa ketiwi, bahkan mungkin penipuan dan seterusnya. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk memperbanyak bertakbir, baik di penghujung salat kita atau secara mutlak, atau di mana saja kita berada, memperingatkan keluarga kita, anak kita, dan juga ya jangan sibuk dengan mungkin ya mengikuti berita atau mungkin ya mengirim atau share mungkin ya atau grup yang ada di WA, Telegram dan yang lain-lainnya. Untuk sementara waktu tinggalkan demikian itu. Karena juga tidak ada manfaatnya kecuali hal yang sangat darurat. Betapa banyak melalaikan kita dari zikir, betapa banyak melalaikan kita baca Al-Quran, betapa banyak kita membuat kita lalai dari hal-hal yang bermanfaat. Oleh karena itu, pesan saya bagi diri pribadi dan kita semua yang sempat memperhatikan, yang melihat pada kesempatan kali ini, untuk sementara waktu ya kurangi interaksi kita dengan apa yang namanya gadget atau yang lainnya. Mari kita fokus beribadah, qiraatul Quran, hanya hari-hari yang sungguh sangat terbatas. Nah, kita perhatian masa di bulan Ramadan. Naam, bulan yang mulia. Tapi kita banyak yang lalai di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin ahabbu al-amalus salih fihinna ahabbu ila Allah." Tidak ada hari yang lebih dicintai beramal soleh
semua jenis ibadah. Zikir yang ringan, ya, merupakan ibadah yang sangat mulia. Bahkan dalam hadis sebutkan orang yang paling banyak pahalanya dalam beribadah aktsaruhum lillahi ta'ala dzikran. Orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka mari kita manfaatkan. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawaban nasihatnya, semoga bisa dipahami. Dan kita beralih di pertanyaan berikutnya dari tanpa menyebutkan nama juga, Ustaz, apakah doa setelah azan bisa dibaca setelah doa masuk masjid walaupun kita tidak mendengar azan tersebut? Dari Pak Dedi di Tangerang, Ustaz. Doa setelah azan Dibaca setelah doa masuk masjid walaupun kita tidak mendengar azan tersebut. Ya, sebagaimana yang kita maklumi bahwa ibadah-ibadah tersebut ada waktu dan tempatnya. Doa, ya, ba'dal adzan itu diucapkan setelah kita mendengar azan, yang sebelumnya kita mengikuti bacaan yang diucapkan oleh muazzin, ya. Kemudian setelah itu kita berdoa, ya, sebagaimana yang kita maklumi bersama, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'adta. Itu kapan doanya? Doanya di waktu selesai mendengar azan, bukan di waktu masuk masjid. Nah, masuk masjid doanya adalah, ya, Bismillah, ya Allah maftahli, ya Allah maftahli abwaaba rahmatik. Masuk masjid, maftahli abwaaba rahmatik. Nah, begitu. Jadi setiap doa itu ada tempatnya, ada waktunya. Maka dalam rangka mengikuti Nabi SAW, mengucapkan doa-doa tersebut di waktu dan tempat yang telah dicontohkan Nabi SAW. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawaban nasihatnya. Sedikit tambahan juga, Ustaz. Ya. Bagaimana dengan perempuan yang misalkan mendengarkan azan di televisi misalkan? Nah, Apakah tetap menjawabnya atau bagaimana, Ustaz? nah, dalam hadis tersebut yaitu, ya, idza sami'tum an-nida, nah, faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin. Wallahu alam, dalam hadis selama kita mendengar suara azan maka kita mengucapkan sebagaimana yang kita dengar tadi. Nah, kita mengucapkan sebagaimana kita dengar. Nah, baik itu mungkin secara langsung, ya, atau mungkin kita mendengar suara azan lewat televisi atau radio, maka kita mengucapkan sebagaimana yang kita dengar. Kan hadisnya umum seperti itu. Ya. Allahu alam. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini, begitu kita mendengar kita mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin tersebut. Nah, demikian Allahu alam. Syukran jazakallah khairan, Ustaz, atas jawaban nasihatnya, semoga bisa dipahami. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Bapak Santo di Bali, Ustaz. Nah, bolehkah berdoa bertawasul dengan pahala sedekah? Dan kalau boleh, apakah pahala sedekah kita akan habis dan kita tidak mendapatkan bagian dari pahala sedekah di akhirat kelak? nah. Baik, terima kasih kepada Pak Santo di Bali, ya, barakallahu fiik. Di antara tawassul yang diperbolehkan adalah tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh. Kita beramal soleh, kemudian kita memohon kepada Allah dengan amal soleh tersebut, semoga Allah, ya, memperkenankan doa kita. Sebagaimana, ya, 3 orang dari kalangan Bani Israel, ya, mereka berjalan, kemudian mereka masuk ke sebuah gua, kemudian begitu mereka masuk tertutup pintu gua tadi, ya, mereka tidak bisa keluar. Masing-masing ia mengingat amal solehnya dan bertawassul dengan amal soleh tersebut. Ya Allah, jika kami melakukan hal itu karena Engkau, ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Ya, yang pertama berdoa sedikit, ya, terbuka pintu gua tadi, tapi mereka belum bisa keluar. Yang kedua berdoa juga, ingat kebaikannya, dilakukannya amal soleh. Kemudian yang ketiga berdoa, ya, kemudian setelah itu Allah bukakan pintu gua tersebut, mereka bisa keluar. Ya, yang pertama bagaimana amal soleh, ya, tentang berbakti kepada orang tua. Kemudian dia yang kedua juga berdoa, ya, mengingat amal solehnya, yaitu upah dari pekerja atau yang bekerja bersama dia, ya, pelayannya, kemudian dia tinggalkan hartanya bersama majikannya tadi, kemudian dia simpan, dia tabung, ya, kemudian dibelikan hewan ternak, kemudian dipelihara, berkembang biak, begitu dia datang dia serahkan semua. Itu amal soleh, ya. Kemudian bagaimana seorang yang memiliki, ya,
anak perempuan pamannya, ya memiliki anak perempuan pamannya, kemudian dia minta bantuan. Tapi dia mengatakan, saya tidak akan membantumu kecuali bila aku memberikan kehormatan dirimu kepadaku. Setelah hampir dia melakukan hal itu, tapi dia ingat kepada Allah, ittaqillah. Dia tinggalkan. Kemudian uang tersebut dia berikan pada anak pamannya tersebut. Dia tinggalkan karena Allah. Ya Allah, jika kami lakukan hal itu, saya lakukan hal itu adalah karena Engkau ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Terbuka pintu gua tadi. Jadi seorang bila bertawasul dengan amal yang dia lakukan, ya, maka tidak akan berkurang pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkurang, ya, pahala yang telah ya dia lakukan tadi. Ya, oleh karena itu tidak ada masalah bertawasul dengan amal ibadah yang pernah kita lakukan, berbakti pada orang tua atau sedekah yang pernah kita lakukan, ya, dengan tulus pada Allah Azza wa Jalla, dan juga seluruh ketaatan diperbolehkan kita bertawasul, ya, berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh tadi. Nah, demikian Allahu a'lam. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawaban nasihatnya, semoga bisa dipahami pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Kembali kita mengajak bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung dan juga pendengar radio berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini, keimanan, doa dan zikir. Dan alhamdulillah Ustaz, kita telah meluangkan waktunya bersama kita di studio ini, dan mari kita gunakan sebaik-baik waktu ini untuk bertanya di 0331544687 0331544687. Baik, kita lanjutkan Ustaz. Ya, nah. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ika Ratna di Jawa Tengah Ustaz. Nah. Ustadz, kalau orang tua udah meninggal dikirimi doa, apakah dia tahu kalau doa didoakan oleh anaknya gitu Ustaz? Wallahu a'lam. Yang telah meninggal ya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh orang yang hidup. Tapi yang jelas doa tersebut sampai. Itu yang paling utama. Dia mengetahui atau tidak itu bukan urusan kita, karena alam gaib, ya, alam barzakh. Nah, dan mereka tidak mendengar dan tidak mengetahui apa yang dilakukan ya oleh orang-orang yang masih hidup di dunia. Tapi yang jelas dia berdoa sampai doa tersebut. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban nasihatnya, semoga bisa dipahami. Dan sekarang kita beralih di pertanyaan berikutnya dari Saudara Ahmad Ustaz. Pertanyaan berupa minta nasihat, tapi alhamdulillah telepon sudah masuk Ustaz, sudah terhubung. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu Rosmini dengan ringkas Ibu pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya tentang amalan-amalan di dalam 10 hari di bulan Dzulhijjah ini sangat dicintai Allah. Yang saya tanyakan, 10 hari itu mulai awal ada yang bilang bisa berpuasa, ada yang bilang tidak ada nasnya. Terus bagaimana? Saya ingin sekali meningkatkan ibadah kami. Terus yang kedua, wanita itu sholatnya itu ada yang bilang tangannya itu terbuka dan perut di atas paha. Terus ada yang bilang tangan itu menutup, ketiak menutup. Terus ada yang bilang itu tadi perut di atas paha. Kalau laki-laki katanya ketiak membuka, terus perut juga jauh dari dada, dari paha. Itu bagaimana sebenarnya Ustaz? Saya kok agak gimana gitu loh mau. Di waktu sujud maksudnya Ibu ya? Iya, betul. Cukup Ibu? Iya. Terima kasih Ibu Rosmini di Pacitan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Bu Rosmini ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi amalan apa saja yang disyariatkan di bulan Dzulhijjah ini secara khusus di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tadi di muqaddimah tadi telah kita jelaskan bahwa seluruh bentuk amal ketaatan, amal ibadah, perbuatan, perkataan, baik amalan secara lisan atau amalan hati, ya semua ya, adalah amalan yang disyariatkan untuk dilakukan. Karena Nabi menyebutkan ya, ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ilallah, amalus salih. Jadi mencakup seluruh amal soleh yang wajib dan yang sunnah, yang tampak dan tersembunyi. Ya. Jadi
keyakinan, kecintaan, pengagungan, khusyuk, tawakal kepada Allah, ya, itu merupakan amalan hati. Maka kita tingkatkan introspeksi diri, bagaimana ketulusan kita, keikhlasan kita, niat kita, kekhusyukan kita, berharap kita kepada Allah, cinta kepada Allah. Itu semua amalan yang harus ya ditingkatkan. Kemudian amalan-amalan yang zahir, ya, salat tentunya yang paling wajib, yang paling utama, salat 5 waktu serta zikir-zikirnya, kemudian salat serta dengan rawatib qabliyah dan ba'diyahnya. Kemudian tentunya bagi yang melaksanakan haji, dia akan berhaji, berpuasa, bersedekah, qiraatul Quran, kemudian zikir, birrul walidain, mengajarkan kebaikan kepada keluarga, memberikan kebaikan. Bahkan termasuk amal soleh yang memasukkan kegembiraan dalam hati seorang mukmin. Dia bergembira, amal soleh, ya, bersedekah, berpuasa. Termasuk amal soleh, termasuk amal yang sangat agung di sisi Allah. Jadi berlipat gandakan pahalanya. Maka disyariatkan mulai besok sampai 9 Dzulhijjah. Yang paling utama di 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Ya. Jadi semua itu masuk ke dalam keumuman lafaz tadi. Al-amalus salih fihinna. Jadi kesimpulannya adalah semua amal saleh, ketaatan, ibadah, lisan, ya, ucapan, amalan dan amalan hati, semua adalah amal ibadah yang saleh yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Jadi silakan berpuasa. Besok silakan berpuasa. Terus sampai ya tanggal 9 Dzulhijjah. Jika tidak mampu ya jangan dilewatkan 9 Dzulhijjah itu puasa hari Arafah. Tapi tanggal 10 enggak boleh puasa, itu hari raya. Amalannya pada tanggal 10 adalah berkurban, ya, bertakbir. Seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi masalah 10 Zulhijjah, berpuasa katanya sampai setelah sholat, dan kita berbukanya ya bagi sebelum kurban dengan itu dagingnya gitu. Ya, tata cara nanti ya sholat Idul Adha merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari fajar setelah dia sholat subuh, dia berpuasa dulu menahan sampai melaksanakan sholat Idul Adha. Berbeda dengan kondisi di Idul Fitri. Idul Fitri sunnahnya berbuka dulu. Karena udah sebulan penuh berpuasa, ya berbuka dulu. Adapun Idul Adha, maka dia tidak makan dan minum dulu sampai khatib selesai melaksanakan atau sholat dan juga khutbahnya. Baru dia berbuka, kemudian dia memulai untuk menyembelih hewan kurbannya kalau termasuk orang-orang yang menyembelih hewan kurbannya. Demikian Allahu a'lam. Masya Allah. Bagaimana yang kedua, Ustaz? Masalah yang kedua tadi ya mungkin bisa tanyakan kepada para ahli yang lain. Wallahu a'lam. Mungkin perlu saya cek lagi. Wallahu a'lam. Yang bertanya Bu Resmi di Pacitan, seperti biasa jadwal kita hari ini keimanan, doa dan zikir temanya. Ada pun fikih ibadah besok sore insyaallah Rabu bersama Ustaz Anas Burhanuddin di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, jam 4 sore insyaallah. Mohon maaf dan alhamdulillah Ustaz sudah ada telepon terhubung Ustaz. Kita coba sapa. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bersama siapa di mana? Ana Fajar di Jakarta. Ahlan, silakan Fajar. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu fikum jazakumullah khair. Ana mau bertanya Ustaz. Ana punya anak yang paling besar umur 10 tahun. Yang kedua nomor 2 umur 8 tahun. Ana mulai mengajarkan zikir pagi, zikir petang, dan bacaan-bacaan zikir lainnya seperti zikir sebelum tidur. Nah, mereka sebenarnya ada ketidaksanggupan gitu sebenarnya untuk menghafal semuanya gitu kan. Apakah dengan Ana mengajarkan ke semua rutinitas yang dijadikan zikir yang dijadikan rutinitas ini membebani anak-anak yang belum balik ini, atau memang ada keharusan memang terus diajarkan gitu, takutnya membebani gitu Ustaz? Cukup Saudara Fajar.
Ya, itu aja sih Ustaz. Baik. Nah, Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Fajar di Jakarta. Silakan Ustaz. ya. Terima kasih Akh Fajar, barakallahu fiik ya, bertanya seputar masalah ya, membiasakan anak-anak kita berzikir ya, mengajar mereka zikir pagi, petang hari, kemudian ba'da shalah. Ya, tidak diragukan bahwa umur 10 tahun belum balik, umur 8 apalagi 8 tahun ya, maka belum diwajibkan. Tapi pembiasaan ya perlu ditanamkan sejak dini. Tidak ada masalah. Ya. Penanaman tersebut dengan cara ya kita bimbing dia ikut sholat ya di samping kita. Kemudian begitu kita membaca zikir tadi ya dikeraskan suara kita agar mereka mendengar. Dan ya secara perlahan-lahan ya kita sampaikan keutamaannya, kemudahan begitu ya, tanpa mewajibkan. Dan juga tidak wajib. Hukumnya tidak wajib, tapi membiasakan. Pembiasaan itu naam dari dini. Dan bila setiap pagi kita baca, kemudian kita keraskan suara kita, kemudian dia mendengar, insya Allah dia terus mengikuti. Kendati mungkin juga enggak dengar, tapi dia mengikuti, mendengar. Satu persatu itu direkam oleh ya memori dia. Ya seperti itu. Oleh karena itu tidak perlu ada paksaan, apalagi sampai mukul enggak, ada ancaman enggak. Tapi perlu mungkin penanaman, mungkin berikan seperti ganjaran, pahala yang Allah janjikan. Nah ini menanamkan di mereka untuk beramal soleh. Sehingga demikian bila telah balik semakin muda, ya mereka bisa melakukan. Kenapa? Karena mereka terbiasa. Jadi kebaikan itu pembiasaan sebenarnya. Bagus, tidak ada masalah, ya. Tapi jangan diwajibkan. Bahkan dia asalnya tidak wajib. Nah, sholat pun ya umur 10 tahun itu kita perintahkan untuk sholat. Itu masih batas pembiasaan ya. Tapi belum wajib, belum balik ya, seperti itu. Tapi pembiasaan, memerintahkan mereka agar ya mereka terbiasa untuk melakukan ya ibadah yang sangat agung tersebut. Nah, semoga Allah membalas kebaikan antum dan juga berikan kemudahan kepada kita semua untuk ya mendidik anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh, mereka yang tumbuh dalam keadaan iman, berzikir kepada Allah, sehingga akan tertanam dalam diri mereka kecintaan kepada Allah, kepada agama, dan juga ya kepada kebaikan. Nah, demikian Allah wa'ala. Masya Allah, jazakallah khair atas jawaban nasihatnya. Semoga yang bertanya bisa memahami, dan untuk kita semua juga. Dan sudah terhubung kita di penelpon berikutnya, kita coba sapa. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Ibu Devi di Pangkalan Balai. Ya, silakan Ibu Desi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya tentang puasa di bulan Zulhijjah. Bolehkah kita puasa di awal bulan, di awal tanggal 1-nya? Iya. Ya, terus saya mau tanyakan, bolehkah puasa, ini kan puasa sunnah ya Ustaz? Bolehkah kita menggabungkan dengan mengkodo puasa Ramadan gitu? Nah, Cukup Ibu. Iya, cukup. Ya, terima kasih Bu Desi di Palembang. Ya. ya. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik atas pertanyaannya ya. Adapun masalah puasa tadi telah dijelaskan juga bahwa puasa di bulan Dzulhijjah ini disyariatkan mulai dari tanggal 1 ya sampai 9 Dzulhijjah. Karena puasa termasuk amal saleh, bahkan amal yang sangat mulia ya. Allah akan memperlipat gandakan pahalanya ya. Karena dalam hadis sebutkan fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Ya, tidak sebutkan batasan balasan tersebut. Adapun menggabungkan antara puasa dengan qada, ya qada itu wajib. Maka tidak boleh digabungkan antara yang wajib dengan yang sunnah tadi. Tidak boleh digabungkan antara yang wajib dengan yang sunnah tadi. Jadi jangan digabungkan. Seandainya ya mungkin qadanya ditunda kemudian dia berpuasa sunnah sekarang ini ya, atau dia berpuasa mengqadha puasanya di hari Idul Hijjah ini, maka termasuk ke dalam ya ke dalam hadis tadi amal saleh. Tapi jangan digabungkan, karena wajib dan sunnah tidak bisa digabungkan. Nah, jadi intinya jangan digabungkan antara puasa qadha yang itu merupakan wajib dengan puasa sunnah. Tapi kalau dia meniatkan puasa qadha ya di bulan Dzulhijjah ini, maka itu termasuk ke dalam hadis al-amalus saleh. Nah, silakan mana yang mungkin lebih mudah untuk dilakukan. Nah, wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawaban nasihatnya.
kira ada telepon masuk tapi sudah terputus Ustaz. Nah. Ya, saya tambah sedikit Ustaz berkaitan dengan di awal puasa di awal Zulhijjah saja Ustaz. Nah. Kalau di sana misalkan ada yang yang puasa di awal Zulhijjah mendapatkan keutamaan ini dan itu benar Ustaz. Hanya di 1 Zulhijjah saja gitu Ustaz. Baik. Secara khusus 1 Zulhijjah tidak ada. Tidak ada, Ustaz. Pahala yang sekian tidak ada. Tapi yang Rasul mengatakan ayyamul ashr. Rasul tidak menyebutkan 1 Zulhijjah begini satu persatu. Yang ada adalah di 9 Zulhijjah. Itu secara khusus. 9 Zulhijjah Yaumul Arafah. Nah, puasa Asyura itu di Muharram, ya, itu menghapuskan dosa yang setahun yang silam. Kemudian puasa di Yaumul Arafah 9 Zulhijjah itu menghapus dosa setahun yang silam yang akan datang. Itu yang keistimewaan yang khusus. Nah, adapun dari awal sampai 8 Zulhijjah itu kembali kepada keumuman hadis tadi, yaitu al-amalus salih fihinna ahabbu wa a'zamu, dan sebagai disebutkan wa a'zam indallah, lebih dicintai dan lebih agung di sisi Allah. Adapun mengkhususkan ya 1 Zulhijjah dengan keutamaan begini dan begitu tidak ada. Ya, nah, tidak ada. Oleh karena itu, silakan berpuasa 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 sampai 8 sampai 9. Jika kita tidak mampu berpuasa, ya, berturut-turut, ya, boleh sebagian hari berpuasa, kemudian memperbanyak amal ibadah yang lain. Tapi ingat, jangan terlewatkan dan jangan dilewatkan. Terlewatkan berarti mungkin dia lupa. Dan jangan dilewatkan, mungkin sengaja melewatkan. Jadi saling mengingatkan. Ya, ingatkan, sampaikan kepada anak, keluarga, istri atau suami, saling mengingatkan. Ya, tanasuh alal haq, saling mengingatkan di atas kebenaran tadi. Nah, demikian Allahu a'lam. Masya Allah, sedikit tambah lagi pertanyaan berkaitan dengan ini kan di dalam hadis amal soleh dilipat gandakan gitu saja. Pahalanya ahabbu, lafaznya ahabbu, lebih dicintai. Berarti memiliki ya pahala yang besar. Nah, bagaimana dengan maksiat atau dosa Ustaz? Apakah juga dilipat gandakan atau bagaimana Ustaz? Dalam masalah hal ini ya, kalau maksiat di hari-hari yang agung itu tidak diperlipat gandakan, tapi ya itu hal yang sangat besar, termasuk ya hal yang sangat berbahaya seperti itu. Itu merupakan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi maksiat tidak diperlipat gandakan. Nah, bila dia melakukan suatu ya dosa, maka dapatkan satu sanksi begitu ya, maka satu maksiat dapat satu dosa, tidak diperlipat gandakan. Jika dia berkeinginan tapi tidak dilakukan, belum ditulis. Tapi subhanallah, kebaikan sebaliknya, baru berniat saja sudah ditulis sebagai amal soleh, bila dilakukan diperlipatkan dengan 10. Subhanallah, subhanallah. Ini agama Islam ya, syariat Allah Azza wa Jalla, yang syariat turunkan oleh Allah Rabbul Alamin, yang maha pengasih lagi maha penyayang, menginginkan kebaikan bagi hambanya. Oleh karena itu ya, di hari-hari yang mulia amal soleh diperlipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi juga amal kejahatan tidak diperlipat gandakan, tapi merupakan perkara yang besar. Naam, di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian Allah. Syukron jazakumullah khairan Ustaz. Nasihat dan jawabannya semoga bisa dipahami. Baik, sekarang kita beralih Ustaz di pertanyaan dari saudara Ahmad nih Ustaz. Seorang pelajar sepertinya. Ustaz, saya adalah siswa benar yang baru lulus tahun kemarin. Apa yang harus saya lakukan sekarang Ustaz? Apakah kuliah terlebih dahulu atau menjadi hafiz Quran? Qadarullah, saya sebelumnya sekolah di pesantren dan belum menyelesaikan hafalan 30 juz. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, nah. Terima kasih kepada Saudara Ahmad. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan pertolongan, kemudahan kepada Ahmad untuk ya menuntut ilmu. Dalam kondisi seperti tadi, lebih baik ya dia menghatamkan dulu hafalannya. Jika dia mungkin telah menghafal sebelumnya, maka selama 1 tahun dia bacaannya terus diperbagus lagi, ya betul lancar lagi, sehingga bila dia telah menguasai landasan dan sumber ilmu tadi, maka insya-Allah akan lebih mendapatkan kemudahan di dalam menuntut ilmu agama. Karena ya Al-Quran merupakan sumber ilmu. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kondisi seperti ini, wasiat saya kepada Ahmad, lebih baik ya anta ya Ahmad melanjutkan mungkin hafalannya dulu, ya konsentrasi, ya
kalau ingin masih melanjutkan hafalan yang telah sebelumnya dihafal, kemudian mempermantap ya bacaan dan juga itqan sampai mutqan, itu bagus sekali. Kemudian setelah itu jika waktu tersisa sampai tahun yang akan datang, manfaatkan untuk menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Arba'in Nawawiyah, kemudian setelah itu mungkin Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram. Maka bila telah dikuasai kedua hal demikian, Al-Qur'an dan hadis, maka ini merupakan sumber ilmu. Setelah itu baru pengembangannya, syarahnya. Dan kalau kita perhatikan bagaimana para ulama dahulu menuntut ilmu, dari kecil mereka telah menguasai Al-Quran, menghafal hadis. Nah, seperti itu. Kemudian baru mereka secara bertahap ya memahami, membaca syarah para ulama, dan begitu seterusnya. Di situ akan muncul kematangan dalam ilmu tadi. Nah, demikian Allahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir Ustaz, dengan singkat dari saudara Iqbal, seorang mahasiswa juga di Sumatera Selatan. Ustaz, apa hukumnya seseorang mempelajari atau kuliah di bidang psikologi? Nah, jadi apa hukumnya kuliah mungkin di jurusan ya psikologi gitu ya, masalah kejiwaan kan begitu, ilmu nafs istilahnya, dalam bahasa ilmu nafs. Jadi mempelajari tentang teori-teori yang berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan manusia, mengetahui ya kejiwaan mereka, dan ini sangat bermanfaat untuk ya dalam dunia pendidikan ya, secara pendekatan yang kita berikan kepada mungkin anak didik kita, dan juga untuk memberikan nasihat pada saudara, kepada mungkin orang-orang yang ingin kita ya membantu dia mengatasi berbagai problematika hidupnya, khusus berkaitan dengan masalah kejiwaan. Nah, maka ini tidak ada masalah, bermanfaat. Nah, tapi yang jelas jangan sampai melalaikan dari yang paling utama, itu memahami din, memahami ya akidah, memahami ya ibadah yang benar. Nah, jadi intinya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi bukan menjadi tujuan utama. Tujuan utama bagaimana kita seorang ya mempelajari ilmu agar dia kenal kepada Allah Azza wa Jalla, kenal kepada agamanya, kenal kepada nabinya, kemudian dia mengenal siapa dirinya, dia sesungguhnya dia hamba Allah yang wajib beribadah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Kemudian jika dia ya menambah wawasan tentang keilmuan yang bermanfaat dalam berinteraksi, dalam memberikan nasihat, dalam mungkin memberikan pendidikan, dan membantu saudaranya untuk mengatasi problematika mungkin keluarga, dan juga tentang masalah berkaitan dengan masalah kejiwaan, ya, psikologi dan yang lain-lainnya, maka insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat di dalam ya banyak hal, mungkin dalam dakwah juga, dalam pendidikan. Nah, demikian Allahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan saya semoga bisa dipahami. Dan apakah mungkin satu lagi Ustaz dengan kesegah Masya Allah dari Bapak Teguh nih Ustaz di Jawa Tengah. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita membaca Al-Quran tapi tidak dengan berwudu dulu? Dengan ringkas mungkin Ustaz. Yang lebih utama tentunya kita berwudu. Para ulama menyebutkan kalau seorang dalam hadas besar, dalam junub, tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, tapi bagaimana dengan hadas kecil, mungkin dia kentut begitu atau tidak berwudu, maka secara hukum asalnya boleh, tapi dalam hal ini yang tentu kurang utama. Ya, kurang utama. Karena Al-Quran kalamullah azza wa jal, ya, la yamassu ilal mutahharun, yang tidak disentuh kecuali orang yang disucikan, dati yang sahih, mana yang malaikat. Oleh karena itu, al-asl muslim at-taharah. Al-muslim la yanjus. Ya, muslim itu bukan najis. Nah, tapi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, termasuk dalam rangka mengagungkan kalamullah, maka seorang membaca dalam keadaan suci. Jika dia terkentut, ya berwudu lagi. Begitu. Adapun dalam seorang keadaan junub, ini semua ulama sepakat tidak boleh dia membaca Al-Quran. Nah, sampai dia mandi. Adapun seorang dalam keadaan mungkin haid, nah, mungkin haid wanita, yaitu mungkin ya bukan waktu mungkin 7 hari atau lebih, maka diperbolehkan membaca tapi tidak menyentuh Al-Quran secara langsung. Karena jika dia tidak membaca, dikhawatirkan hafalnya akan hilang. Ya, maka diperbolehkan tapi tidak menyentuh Al-Quran. Maka kembali pada jawabannya, yang lebih utama membaca Al-Quran dalam keadaan dia suci, berwudu. Nah, demikian wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya, semoga bisa dipahami. Dan pertanyaan yang baru saja
jawab merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan ini, Ustaz. Alhamdulillah. Dan akhirnya kita ucapkan jazakumullah khairan, Ustaz. Allah yahfadzaka. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesehatan kepada Ustaz. Barakallahu fiikum Dan juga keluarga. Barakallahu fiik Ustaz atas waktu dan ilmunya juga. Baik, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio di mana saja Anda berada, alhamdulillah tanpa terasa 1 jam kurang lebih kita bersama guru kita dalam live interaktif keimanan, doa dan zikir. Dan untuk pertanyaan yang belum bisa kita jawab, kita mohon maaf dan bisa dijawab insya Allah di pertemuan berikutnya. Dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk berbagai informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Fatwa TV bisa diakses di website www.dewanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan. Ini yang dapat kita saksikan pada kesempatan ini. Kita ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Sunnah